Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Marno Kim. Pada episode kali ini kita akan bahas sifat-sifat dari bahan yang digunakan pada pembuatan sampo motor. Ada 11 bahan yang biasanya digunakan pada proses pembuatan sampo motor. Yang pertama, Texapon. 2, NaCl atau sodium chloride. Yang ketiga, Na2SO4 atau sodium sulfat. Yang keempat, EDTA. Yang kelima, pewarna. Yang keenam, pewangi. Yang ketujuh, aminon. Yang kedelapan, ABS. 9, propilen glikol. 10, gliserin. Dan yang ke-11, asam sitrat. Marilah kita bahas satu persatu sifat yang berfungsi pada proses pembuatan sabun. Jadi yang dibahas hanya sifat yang berkaitan dengan manfaatnya pada proses pembuatan sampo motor, bukan sifat bahan kimia secara detail. Yang pertama, Texapon. Texapon ini nama dagang yang biasa disebut di toko kimia. Nama kimianya sodium lauryl sulfat. Ada juga jenis yang lain yaitu sodium laurate sulfat. Sodium lauryl sulfat yang disingkat SLS atau sodium laurate sulfat yang disingkat dengan SLES. Texapon merupakan bahan utama pada proses pembuatan sampo motor. Texapon juga digunakan pada produk-produk kesehatan dan produk pembersih sebagai pembusa untuk mengangkat kotoran. Kita bisa lihat di komposisi sampo rambut, sabun mandi baik cair maupun sabun mandi batangan. Texapon walaupun tidak dicampur dengan apapun, maka Texapon bisa bersifat sebagai pembersih yang sangat efektif dan harganya terjangkau serta mudah didapatkan di toko-toko kimia teknis. Yang berikutnya, natrium klorida. Natrium klorida ini nama kimia. Di toko kimia disebutnya sodium chloride atau bahasa sehari-hari kita sebut sebagai garam dapur. Ini garam dapur yang murni yang tidak tercampur dengan yodium yang biasa digunakan sebagai penyedap masakan di dapur. Fungsi sodium klorida pada proses pembuatan sampo motor maupun proses pembuatan sabun biasanya sebagai pengental atau dia akan berikatan dengan Texapon sehingga akan menahan air sebagaimana agar-agar menyerap air. Jadi dengan penambahan sodium chloride, Texapon akan lebih banyak menyimpan air dan meningkatkan juga daya bersih. Yang ketiga, garam natrium sulfat atau sodium sulfat. Di toko kimia lebih sering disebut sebagai sodium sulfat, namun nama kimia adalah natrium sulfat. Fungsi dalam proses pembuatan sampo motor sama dengan natrium chloride, tapi untuk sodium sulfat, hasil yang diperoleh pada pembuatan samponya, sampo akan terlihat sedikit lebih jernih dibandingkan dengan menggunakan sodium chloride dan memiliki daya bersih yang lebih kuat. Tetapi kemampuan pengentalannya lebih rendah dibandingkan dengan sodium chloride. Sebenarnya untuk proses pembuatan sampo cukup dengan campuran antara Texapon dan sodium sulfat atau hanya Texapon dengan sodium chloride sudah cukup untuk menjadi bahan sampo motor maupun bahan sabun cair. Adapun bahan-bahan lainnya adalah bahan-bahan tambahan. Berikut, gliserin. Gliserin ini banyak terdapat pada produk-produk pembersih dan produk kesehatan yang langsung bersentuhan dengan kulit kita. Fungsi gliserin adalah sebagai pelembab. Kita bisa dapatkan gliserin itu pada kosmetik, ada juga pada sabun, pada pasta gigi maupun sampo. Fungsi pada proses pembuatan sampo motor adalah sebagai pelembab sehingga tidak merusak kulit ketika
orang lama berkontaminasi dengan sampo motor. Berikutnya adalah propilen glikol. Propilen glikol fungsinya pada proses pembuatan sampo motor ini sebagai penstabil larutan. Jadi bahan-bahan yang terlarut dalam air akan tetap terlarut dengan penambahan propilen glikol. Biasanya di toko kimia kalau propilen glikol tidak tersedia, kita bisa memilih yang lain yang mirip fungsinya, yaitu etilen glikol. Jadi sebagai penstabil. Berikutnya bahan tambahan yang lain adalah EDTA-Na4. Nah, dalam kimia biasanya disebut dinatrium tetraedta. Fungsi dari bahan kimia ini sebagai, kalau dalam istilah kimia itu sebagai ligan pengkelat, itu penahan atau penangkap ion positif sehingga tetap tertahan. Jadi kalau ada dalam sabun, kemudian sabun atau sampo motor itu kita gunakan, ada partikel yang terlarut ke dalam cairan sampo motor, dia akan tetap terlarut, tidak terredeposisi, tidak kembali lagi ke objek yang kita bersihkan. Sehingga pada sampo motor sebelum digunakan, Na-edta ini juga berfungsi sebagai pengawet. Berikutnya pewangi. Nah, pewangi ini fungsinya hanya satu, yaitu agar produk yang kita buat memiliki aroma yang harum. Biasanya pewangi itu di toko kimia tersedia banyak pilihan dan kita bisa memilih sesuai dengan selera kita. Bahan berikutnya yang digunakan pada proses pembuatan sampo motor adalah pewarna. Ada pewarna makanan, ada pewarna tekstil. Kita bebas untuk menggunakan. Kalau untuk pembuatan sampo motor boleh menggunakan pewarna tekstil. Pewarna tekstil biasanya dalam bentuk padat dan nanti warnanya hasilnya akan sedikit lebih cerah dibandingkan dengan pewarna makanan yang berbentuk cair. Penggunaannya biasanya kalau untuk pewarna padat dilarutkan dulu baru dicampurkan supaya pencampurannya bisa terlarut secara homogen. Bahan tambahan berikutnya adalah asam sitrat atau citric acid, atau bahasa harian kita disebutnya citrun. Fungsinya adalah sebagai penurun pH atau penambah keasaman. Jika sampo motor yang kita gunakan pH-nya terlalu tinggi, maka bisa ditambahkan dengan asam sitrat sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, asam sitrat juga bisa menambah efek kesat ya. Jadi setelah motor dicuci kemudian dibilas, maka hasilnya kesat, tidak licin. Berikutnya aminon. Bahan kimia ini cair, warnanya kekuningan, mirip dengan minyak goreng. Fungsinya adalah sebagai pemecah busa, itu penghalus busa. Jadi kalau kita menginginkan membuat sampo motor seperti efek cuci salju ya, jadi busanya seperti salju, maka biasanya penambahan aminonnya lebih banyak. Jadi aminon itu memberikan efek busa dan pemecah busa sehingga busanya lebih halus, lebih kecil-kecil, mirip dengan busa yang biasa orang gunakan untuk mencukur kumis atau jenggot. Itu fungsi aminon. Alkyl benzen sulfonat atau disingkat dengan ABS. Bahan kimia ini wujudnya cair, berwarna agak kehitaman ya, cairnya cair agak kental. Kemudian fungsinya sebagai penambah busa dan pembersih. Sabun colek bahan utamanya adalah ABS. Bahan lain pada sabun colek itu hanya sekedar filler atau pengisi, misalkan kalsium karbonat. Nah, pada proses pembuatan sabun cuci piring biasanya penambahan ABS itu sekitar 50 ml untuk 20 liter. Nah, untuk pembuatan sampo motor bisa ditambahkan atau tidak. ABS ini harus hati-hati karena kalau terkena kulit rasanya panas. Nah, ada yang lebih ramah daripada ABS, yaitu LAS, linear alkyl benzen sulfonat. LAS itu seperti mesis tapi warnanya putih. Di toko kimia ada dijual. Nah, mungkin harganya sama mungkin dengan ABS ya, tapi lebih ramah lingkungan. Demikianlah pembahasan tentang sifat-sifat bahan yang digunakan pada proses pembuatan sampo motor. Dari sekian bahan, yang agak harus hati-hati, yang paling kita hati-hati menggunakannya adalah ABS. Sedangkan bahan-bahan yang lainnya relatif aman untuk kita gunakan. Tetapi bagaimanapun namanya menggunakan bahan kimia, kita tetap harus hati-hati. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.